Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan produk lagi. Kali ini DLMS seri tertinggi dari produknya Passlab. Tipenya adalah DLMS produk Passlab yang tipe Symphony 4800. Jadi teman-teman, sudah beberapa DLMS kita reviewkan produk dari Passlab, mulai dari yang tipe Pass One, terus VHD Pro, terus juga NX series. Nah, kali ini yang akan kita reviewkan adalah ini seri tertinggi dari DLMS Passlab. Ini di atasnya yang tipe Pass One yang sudah ada fire pass-nya. Dan tentunya ini juga sama ya, sudah ada fire pass-nya juga. Untuk yang tipe Symphony 4800, dia sampel rate-nya yang lumayan tinggi. Karena sampel rate-nya 96 kHz atau 32 bit fire processor. Jadi kalau dibilang untuk spesifikasi prosesornya, ini memang terbaik dari produknya Passlab. Jadi kalau teman-teman menginginkan DLMS yang sudah ada fire-nya dan juga yang pasti prosesornya bagus, salah satunya adalah produk dari Passlab yang tipe Symphony 4800. Oke, jadi nanti kita akan review apa saja fitur-fiturnya yang ada di DLMS ini, sekomplit apa fitur-fiturnya, dan perbedaannya dengan yang seri-seri sebelumnya apa. Contohnya di bawah ini yang seri lama, bukan yang seri bawah maksudnya, bukan seri lama. Seri tipe yang paling bawah lagi, di bawahnya ini ada VHD yang biasa. Terus di atas VHD yang biasa ini ada NX series. Ini NX ini bisa dibilang juga DLMS Legend. Kalau untuk harga murah, NX ini menurut saya yang paling rekomendasi. Jadi buat teman-teman kalau mencari DLMS yang murah meriah tapi respon suaranya juga bagus, salah satunya bisa teman-teman beli yang tipe NX series. Yang kedua, kalau teman-teman butuh yang super clarity yang pasti dan sudah ada fire-nya, salah satunya bisa milih yang produk Symphony 4800 atau yang tipe Pass One 4800 itu teman-teman. Jadi nanti akan kita review apa saja fitur-fitur yang ada di dalam DLMS ini. Oke, yang pertama, nah ini kalau dari segi fisik ini beda ya. Nah, kalau yang NX dan VHD itu kecil, jadi fisiknya lebih kecil dari yang tipe Symphony. Jadi kalau yang Symphony memang lebih panjang. Jadi karena komponennya pasti juga lebih banyak daripada yang tipe NX series. Karena harganya juga lebih mahal. Beratnya pun beda, ini lebih berat, sangat jauh dengan yang ini. Nah, ini hampir separuh nih. Nah, ini. Kalau beratnya ini untuk berat fisiknya, yang Symphony ini paling berat daripada tipe DLMS di bawahnya Symphony. Symphony ini yang paling berat. Produk Passlab DLMS yang paling berat yaitu produk yang Symphony. Terus fiturnya, nah kita melihat ke belakang dulu ya. Teman-teman nanti yang pertama bisa meremote DLMS ini menggunakan kabel RJ45 atau kabel LAN. Jadi nah teman-teman nanti senang meremote jarak jauh, mungkin pakai DLMS ini sangat tepat. Jadi kita bisa contohnya membuat kabel LAN sampai dengan panjang 50 meter. Jadi untuk meremote DLMS-nya. Jadi kalau teman-teman nanti punya DLMS yang bisa diremote pakai kabel LAN, setidaknya kita bisa meremote dengan jarak jauh kalau kita menggunakan kabel LAN. Jadi contohnya ada beberapa orang yang ketika event dia di FOH, mixer FOH, dan DLMS-nya diletakkan di dekatnya power. Nah, di situ sudah barang tentu otomatis sangat membutuhkan remote ketika teman-teman meremote DLMS dari jarak jauh. Jadi kalau sudah ada RJ45 yang bisa kita masukkan RJ45 di sini, sudah barang tentu lebih mudah. Di bawah ada juga RS232. Jadi kalau teman-teman nanti mau meremote pakai RS232 juga bisa. Kalau dekat, saran saya enak pakai USB lah ini. Jadi teman-teman kalau untuk jarak dekat mending pakai USB, remote-nya lebih mudah, simple, tidak kebanyakan kabel. Oke. Yang kedua, untuk inputnya sudah barang tentu ya. Untuk inputnya ada 4 ABCD. ABCD ada 4 input. Untuk yang A bisa kita gunakan untuk input IS-EBU. Jadi kalau teman-teman punya mixer yang ada outputnya IS-EBU nanti bisa dipakai. Ini ada outputnya ya. Nih.
Jadi yang input A bisa kita gunakan untuk input IS EBU. Contohnya mixer digital itu banyak yang pakai IS EBU. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan input IS EBU. Jadi kalau IS EBU nanti kabelnya cuma satu, tapi bisa kita gunakan untuk main LR. Jadi simple, lebih bagus juga hasilnya. Sample rate-nya lebih tinggi nanti. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman nanti mau menggunakan kabel IS EBU nanti bisa di input yang sini. A, B, C, D. Nah, ini ada 4 input. Untuk outputnya sama, ada 1 sampai dengan 8. Untuk outputnya juga bisa kita gunakan IS EBU. Jadi kalau teman-teman nanti punya power yang bisa kita input IS EBU nanti ini, tinggal kita pasang di sini. Jadi simple teman-teman ya. Bisa teman-teman gunakan IS EBU di sini, inputnya di sini. Jadi itu salah satu trik juga buat teman-teman yang pengen lebih ngirit ke kabel dan juga hasilnya lebih maksimal seperti itu. Outputnya ada 8, inputnya ada 4. Jadi sesuai dengan kodenya ya, dengan tipe 4800. Nah ini kodenya. Jadi yang Passlab Symphony 4800 ini sesuai dengan tipenya, bahwa inputnya ini ada 4, outputnya ada 8 itu. Terus ini teman-teman ya, kalau kita melihat dari depan, nah ini simple, mirip-mirip dengan yang Paswan, tapi selisih di tombol-tombolnya, editnya juga beda. Nanti kita akan lihat kalau di software edit apakah beda. Teman-teman nanti bisa lihat langsung bagaimana software edit dari produk Passlab yang tipe Symphony, apakah juga bagus untuk editnya. Oke ya. Sekarang kita nyalakan. Yuk kabel. Kabel power pasang dulu. Oke, ini kita nyalakan dulu teman-teman ya. Nah, ini. Sekarang kita nyalakan. Oke, nyala, posisinya sudah nyala. Oke ya, teman-teman sudah nyala. Kita untuk mereview, alangkah baiknya kita pakai laptop dulu biar teman-teman nanti tahu full fitur yang ada di DLMS ini. Oke. Sekarang ini laptop sudah saya siapkan kabelnya. Oke. Dan untuk softwarenya, teman-teman nanti ini, kalau beli di sini teman-teman bisa nanti langsung dapatkan untuk software. Bisa beli di sini nanti software bisa kita kirim melalui WA, atau teman-teman nanti softwarenya bisa kita kasih DVD langsung di unitnya nanti. Oke, kabel USB ini mau kira itu ada kali itu. Oh, kalau. Nah, coba yang tahu. Oke, sekarang kita konekkan ya. Contohnya kalau kita konek ini pakai USB, ini cukup kita pasangkan di sini. Nah, ini kita pasangkan di sini. Oke, lalu kita pasangkan di laptop. Jadi caranya ada 3 teman-teman ya. Bisa pakai USB, bisa pakai kabel LAN, bisa pakai RS232. Itu untuk meremote. Jadi itu ketiga port yang teman-teman bisa manfaatkan untuk meremote. Jadi nggak cuma USB aja. Yang kedua, teman-teman buka ya. Ini sudah saya install di sini. Teman-teman tinggal buka software. Software teman-teman tinggal buka lah. Ini masih proses untuk membuka. Mas Hasan. Penutupi uang ya. Oke, ini posisi sudah kita konekkan. Dan enaknya kalau kita pakai yang tipe Symphony, pakai tipe yang Symphony ini teman-teman, untuk USB-nya dia auto connect. Jadi kalau sudah connect nanti di sini akan ada tulisannya Symphony 4800 PC terkoneksi. Nah, itu. Jadi kalau sudah terkoneksi seperti ini, otomatis kita tidak bisa mengedit lewat sini. Ini tidak bisa kita mengedit lewat sini, jadi harus melalui laptop. Jadi enaknya ketika kita connect, ini langsung otomatis terhubung sama USB-nya, langsung scan otomatis dan dia super cepat, teman-teman. Itu. Di sini juga ada ya DSP 39,6%. Jadi ini prosesornya. Jadi prosesornya otomatis juga kelihatan dia bekerja apa enggak ketika teman-teman gunakan. Ini sangat penting karena kalau umpamanya teman-teman menggunakan sebuah DLMS kok yang bisa dibilang prosesornya itu bisa dibilang kurang rekomendasi, ada yang kita kasih input 2, output 8, semuanya tiba-tiba ngeblank. Ada yang hasilnya menjadi tidak sempurna. Jadi itu yang menyebabkan adalah
prosesor bawaan dari DLMS ini. Jadi di DLMS ini sudah ada prosesornya yang memanajemeni speaker yang kita gunakan itu. Oke, yang kedua kita masuk ke input dulu ya, karena layarnya jadi satu kayak gini. Nah ini ya, ini saya besarin. Nah ini kalau produk yang Symphony ini dia layarnya jadi satu antara edit input dan juga edit output. Yang pertama untuk edit input. Nah, untuk edit input yang pertama, ketika kita klik seperti ini, maka kita ngedit yang nomor A. Yang kita bisa edit apa? Yang pertama gain di sini, diklik. Nah, teman-teman nanti bisa nurunin gainnya di sini. Ini kalau mau nurunin gain. Terus yang kedua, sebenarnya sudah dirangkum di sini juga ya. Contohnya kalau kita mau inverse juga sudah ada di sini. Nah, ini di sini. Terus mute, ini kalau kita mau mute. Nah, ini mute. Jadi kalau kita mau mute atau bypass juga sudah tersedia, tinggal kita mute di sini, nyalakan mute, terus di sini inverse, terus di sini kalau kita mau melakukan fire pass di inputnya. Jadi yang keren lagi di setiap input ini juga bisa kita masukkan. Kalau kita sudah mendesain file, nanti bisa kita masukkan filenya di sini, file-filenya. Jadi kalau teman-teman nanti desain file sesuai dengan speaker yang teman-teman gunakan, nanti bisa diupload di sini, itu di input. Terus di inputnya juga sudah tersedia gate. Ini yang paling penting, noise gate. Fungsinya buat apa? Kalau DLMS di inputnya ini nggak ada noise gate-nya, resikonya kalau pas teman-teman nanti main terus mixernya nanti noise, teman-teman bisa kurangi melalui input di sini. Jadi kalau gate-nya kita nyalakan, contohnya, oke, tapi teman-teman ya. Oke, bentar ya, ini tak kecilin dulu layarnya. Ini laptopnya touchscreen-nya agak bermasalah teman-teman. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalau kita mau nurunin atau naikin gate-nya, jadi kalau teman-teman nanti kok sudah menggunakan gate di sini, otomatis noise itu akan bisa lebih terhilangkan. Jadi kalau teman-teman pas main ternyata kok di situ ada noise-nya dan lain-lain, nah teman-teman bisa kurangi noise-nya di sini teman-teman ya. Nah ini, jadi diklik lama kalau pakai touchscreen, atau kalau teman-teman pakai mouse nanti akan lebih cepat seperti itu. Jadi teman-teman tinggal atur di sini. Oke, ini saya balik dulu, saya pakai mouse saja biar lebih mudah. Atau panen dulu ya, panen kabel. Ngatem di. Oh ya, nanya kalau lagi lah no. Bahasan ben terus nih mau. Oke ya, kita buka dulu aplikasinya. Sekarang kita pakai touchpad. Nah, biar lebih mudah. Jadi kita pakai touchpad. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi kembali. Oke, nah ini. Jadi kalau kita mau memanfaatkan gate-nya, caranya diklik ya, gate tadi di sini. Lalu kita atur gate-nya. Jadi contohnya kalau di bawah ini contohnya ya, ini kita atur bisa kita sesuaikan gate-nya seberapa. Lah ini. Contohnya kita buat segini, terus attack-nya saya buat gini, hold-nya saya buat segini, release-nya segini. Ini tergantung speaker yang kita gunakan ataupun komponen lain. Contohnya mixer yang kita gunakan. Seberapa kita mau membuat gate-nya yang ada di DLMS itu tergantung inputnya. Mixernya kita pakainya apa, noise-nya seberapa, nanti bisa diatur gate-nya. Oke ya, gate-nya saya matikan ya, saya kembalikan lagi. Oke, kalau nggak digunakan mending nggak usah dinyalakan untuk gate-nya. Terus yang kedua, fase pasti ada ya. Nah di sini kita mau inverse atau posisi normal bisa. Contohnya out 1 inverse, out 2 inverse, on 3 inverse. Oke, kita kembalikan ke normal lagi. Jadi kalau kita mau balik fase tinggal kita klik di sini 180. PEQ-nya juga sudah dibawain yang pasti. Untuk PEQ itu ada 8, 1 2 3 4 5 sampai dengan 8. Contohnya ini ya. Contohnya saya mau nge-EQ nomor 4, tinggal saya klik, saya naikkan seperti ini. Kalau saya mau nge-EQ nomor 8, klik kita naikkan atau kita turunkan. Terus kalau kita mau nge-EQ di sini nomor 2, kita turunkan, kita naikkan. Jadi nanti di sini sudah tersedia minus berapa dB, plus berapa dB, jenisnya juga ada. Mau pakai low slave bisa, terus mau pakai high slave bisa, terus mau pakai
low pass filter bisa, mau pakai high pass filter bisa, komplit banget. Jadi kalau teman-teman nanti mau melakukan EQ di sini sudah disediakan. Kalau mau reset tinggal EQ reset, kembali ke normal. Jadi di input itu ada gain, ada mute, ada gate, ada passe, ada PEQ. Nah, terus yang selanjutnya ada compress limit. Nah, di compress limit di sini teman-teman kalau mau melakukan kompres, jadi teman-teman nanti tinggal nyalakan kompresnya. Contohnya seperti apa? Kita coba turunkan teman-teman. Nah, ini saya buat limit. Nah, jadi sudah ada bawaan limiternya. Yang meliputi di limiternya ada threshold, ada rasio, ada attack, ada release, ada gain, ada frekuensi yang mau kita pilih yang mana. Jadi enaknya lagi kompresnya bisa kita memilih sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan, dan jenisnya bisa kita buat tipe. Contohnya beberapa tipe jenis kompres yang kita inginkan. Jadi lebih komplit. Di inputnya ini komplit banget untuk kompresnya. Jadi lebih komplit ya untuk kompresnya di bagian input. Oke ya, teman-teman bisa pahami ya yang bawah. Sekarang saya kembalikan, kompres saya buka, tidak saya kompres. Oke ya, limit saya hilangkan. Terus delay di inputnya juga sudah teman-teman dilengkapi delay. Contohnya kita mau mendelay input A itu bisa, delay input B bisa. Fungsinya buat apa? Ya teman-teman soundman pasti paham. Kalau nanti teman-teman mau main delay di input, nanti tinggal main delay di input. Yang terakhir di inputnya juga sudah disediakan fire pass. Jadi kalau teman-teman nanti mau memakai fire-nya, tinggal teman-teman desain dan bisa diupload di sini. Ini ada tombol ya, file. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan. Kalau nggak digunakan mending di bypass. Kalau digunakan nanti dinyalakan. Jadi nanti tinggal teman-teman mau menggunakan impulse fire atau tidak. Oke, yang di sini metrik fungsinya buat apa? Buat kita menyambungkan. Jadi contohnya kalau input A, input output 1 mau saya AB, ini AB, output 2 AB, out 3 AB, out 4 AB, out 5 AB, out 6 AB, out 7 AB, out 8 AB. Jadi kita tinggal centangi seperti ini. Jadi ini metrik yang menghubungkan antara input sama outputnya. Mau kita pilih bebas, mau nomor 1 tak pusangi A, B, C, D ya boleh. Seperti ini. Jadi metrik yang menyambungkan input kita direct ke output mana itu terserah, bebas. Kita tinggal centangi di sini. Oke ya. Terus yang selanjutnya ini untuk input. Sudah kita jelaskan detail bahwa di input sudah tersedia. Yang pertama, edit input itu tersedia gain, mute, gate, passe, PEQ sampai dengan 8 PEQ, compress limiter, delay dan juga fire. Jadi otomatis sudah ada fire-nya juga di inputnya. Ini komplit plit itu teman-teman. Oke. Yang kedua, outputnya. Output ada 8. Kita klik edit output. Yang pertama, untuk output yang pasti ada crossover. Ini yang menentukan potongan. Contohnya, kalau kita mau menggunakan potongan pakai LR48. Ini LR48. Saya potong di frekuensi 119. Terus ini LR48 frekuensi saya potong di, ini bisa di drag kayak gini ya, mudah ya. Di frekuensi 300. Nah, contohnya mau membuat lumit. Nah, ini contohnya bisa kita gunakan seperti ini. Jadi crossovernya dia juga sudah yang pasti dilengkapi dengan PEQ sampai dengan 9. Kalau output PEQ-nya 9. Kalau kita meng-EQ tinggal ini. Jadi komplit untuk PEQ-nya. PEQ-nya ada 9. Oke ya, PEQ 9. Terus potongan crossover bisa kita PEQ parameternya juga bisa kita atur. Nanti kita atur kemana. Q-nya juga bisa kita lebarin dan enggak. Gainnya kalau kita mau nge-Q nanti yang pasti juga sudah dilengkapi juga. Oke, Q saya reset. Terus untuk potongan frekuensinya teman-teman bisa menggunakan berbagai macam potongan. Ada LR48, ada BW36 dan lain-lain. Tinggal dipilih. Di sini semuanya komplit. Bahkan ada BW6 juga. Ternyata keren ini. Ada BW6 juga. Berbagai macam potongan ternyata lebih komplit ini. Oke ya. Terus untuk low passnya sama ya, BW6 juga ada. Nah, di BW6 nanti jadinya lucu kayak gini. Nah, ini.
Jadi ini di W6. Terus di output yang pasti juga sudah ada gain, ada fase, into inverse atau posisi normal, mute-nya juga sudah ada yang pasti. Terus modenya ini yang paling penting. Output ini bisa kita mode crossover IR atau crossover FIR. Lah, teman-teman mesti tanya bedanya apa, Mas? Jadi nanti kalau kita menggunakan crossover IR itu seperti yang kita gunakan pada umumnya. DLMS pada umumnya menggunakan IR. Kalau FIR, teman-teman nanti kalau mau menanam FIR, jadi contohnya teman-teman, Mas, ini speaker saya tak buat seperti ini mainnya. Terus ini saya tanam FIR, saya desain di software, contohnya software banyak ya. Nanti teman-teman bisa lakukan pemotongan, bisa teman-teman digunakan di sini. Nah, bisa teman-teman pakai bawaannya ya, bawaannya ada bypass, low pass, high pass, dan juga band pass. Contohnya kalau low pass ini tak nyalakan, tak potong pakai sense 256, ini oke. Jadinya kayak gini potongannya. Nah ini. Terus kalau saya tap 352, terus ini frekuensinya kita bisa atur. Nah di sini, nah ini seperti ini potongannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan potongan mode FIR juga bisa. Kalau teman-teman nanti mau implus, berarti teman-teman bisa ini ya, nanti pilih yang eksternal. Ini podo karo pasuan. Pilih yang eksternal, lalu kita ngambil dari sini. Nah ini, kalau kita desain pakai software FIR, nanti bisa teman-teman implus di output dan juga inputnya. Komplit ini. Oke ya, coba tak mode ini tak kembali ke IR. Ini kalau saya yang sering menggunakan ini kalau main simple. Nek wis rodok rumit, mungkin teman-teman nanti pakai produk yang rumit bisa pakai menggunakan FIR juga. Itu tergantung soundman butuh apa enggak FIR-nya. Oke ya, itu. Terus yang kedua, FIR ada, PEQ ada, gain ada. Nah ini limit. Limitnya juga sudah tersedia. Untuk limitnya kalau di output ini tersedia threshold, rasio, attack, release, dan juga gini. Ini teman-teman. Jadi ada perbedaan di output, limit output sama limit untuk input. Kalau limit input ada limit. Oh ya, tadi adanya kompres ya. Kalau di input kompres, kalau di output limit. Terus yang limitnya sekarang saya matikan. Limit saya kembalikan ke 0. Oke. Untuk delay seperti ini. Nah, delaynya sama seperti pada umumnya kalau delay. Cuma satuannya ada milisecond, ada mili, ada FT. Nah ini. Jadi nanti teman-teman bisa milih ini untuk satuannya, satuan angkanya teman-teman ya, dimasukin di sini. Kalau yang umum ya milisecond ini. Terus nanti kalau mau delay tinggal kita naikkan berapa delay. Nah, berapa milisecond? 0,001. Nah, bisa kita masukkan nanti di sini. Delaynya mau diatur seberapa. Nanti kita bisa mengaturnya di sini. Oke ya. Untuk delay, terus fase. Kalau kita mau balik pas, nanti tinggal inverse atau posisi normal. Sudah ada juga mute. Nah, habis itu tok. Jadi kalau di output kesimpulannya itu sudah tersedia crossover yang ini tadi, ini crossover. Terus ada FIR, ini juga ya FIR, PEQ, PEQ-nya ini ada 9. Terus ada limit, limitnya ini tadi limit, ini limit. Terus ada delay, delaynya ini. Terus ada fase. Wis itu toh, simple. Yes, pada umumnya podo karo DLMS yang lain. Cuma ini lebih komplit. FIR-nya ada di input juga, outputnya juga ada FIR. Oke, sekarang kita tinggal nyoba untuk suaranya. Ini tak posisi flat, teman-teman lihat. Ini flat ya, nggak tak apa-apain. Metriknya saya buat input AB aja. Ini saya nyoba di speaker DB Teknologi. Ini posisi flat ya. Ini flat, nggak tak apa-apain ya. Output 1. Oke, output 1. Ini posisi flat. Oke, sekarang kita coba. Oke, sekarang kita
kita coba bunyikan. Auto output 1, posisi flat. Jadi kalau teman-teman beli DLMS itu kita yang penting itu latensi, penting itu. Karena beberapa tipe ya semakin murah pastinya ada ketelatan neng Twitter, maksudnya neng suara Twitter seperti itu hal biasa ya, karena harganya murah. Ada yang posting frekuensi mic-nya jadi ini luwih kasar, itu biasa. Jadi yang membedakan apa sih mas? DLMS murah sama mahal itu suaranya. Semakin mahal suaranya mesti lebih clarity, yang jelas itu. Oke ya, ini saya mute-nya matikan, output untuk output 1. Sekarang kita bunyikan. ini jos ya, kalau dibandingkan sama yang model murah ya jauh yang pasti. Jadi yang jelas adalah karakter preamp. Jadi DLMS itu kalau fitur mungkin ya sama aja, bedanya yang murah ya nggak ada firnya, tapi ada sekarang 5 jutaan ada firnya. Yang membedakan apa? Yang jelas suaranya, nggak bisa dipungkiri. Semakin mahal suaranya mesti enak didengerin. Yang menyebabkan apa? Yang preamp input dan juga outputnya. Masalah prosesor fitur mungkinlah oke, ada yang sama. Tapi untuk kualitas suara sangat ditentukan oleh preamp input dan output dari DLMS tersebut. Untuk Symphony 4800 harganya cuma 9.899.000. Teman-teman sudah dapat fitur yang sedemikian rupa, sudah saya review semuanya. Sampel rate-nya 9
96 kHz 32 bit Fire processor. Mantap pokoknya. Jadi teman-teman kalau nyari DLMS yang berkualitas, pilih saja produk dari Passlab Symphony 4800. Sampai jumpa semuanya.